Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ISDA Inspirasi Pemuda bersama saya Ginar yang akan menemani kalian dengan obrolan seru. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda nih, yaitu pengalaman horor. Dan hari ini saya nggak sendirian, udah hadir bintang tamu kita yaitu Kak Gina. Halo Kak Gina, apa kabar? Halo Kak Ginar, alhamdulillah baik. Kak Ginar apa kabar? Alhamdulillah sehat Kak. Nah, langsung aja gak sih Kak? Iya Kak. Tapi sebelum masuk ke inti ceritanya nih Kak, Kak Gina tuh tipe orang yang penakut atau santai sih soal hal horor gitu? Penakut sih enggak ya Kak, cuma kayak lebih ke penasaran aja sih Kak. Penasaran ya Kak? Iya. Tapi pernah gak sih Kak, saking penasarannya, Kak Gina tuh sampai kayak uji nyali gitu loh Kak? Enggak pernah Kak, alhamdulillahnya. Kayak saya lebih gimana ya, kayak takut aja gitu Kak kalau uji nyali, apalagi sendiri ya kan Kak. Enggak berani aku Kak. Berarti Kak Gina tuh tipe orang yang yaudah biasa aja sama hal-hal kayak gini. Oke Kak, kita langsung aja ya ke inti ceritanya. Awal mulanya tuh Kak Gina mengalami kejadian horor ini di mana dan kapan sih? Pada 3 tahun yang lalu Kak, di halaman rumah saya, di halaman rumah saya. Nah waktu itu kan saya bakar-bakaran Kak di halaman rumahnya nenek saya. Nah habis itu ke halaman rumah saya itu saya bertiga Kak, saya, mas saya sama ayah saya. Nah di pojokan rumah halaman saya itu kan ada kayak gubuk gitu loh Kak. Nah di situ tuh tempatnya kayu-kayu Kak, khusus kayu-kayu gitu. Kan mau bakar-bakaran kan Kak. Nah jadi itu ngambil lah Kak di situ, belum ambil lah, mau ambil lah ya Kak. Kok saya nih kayak mendengar ada anak kecil nangis gitu Kak. Saya mastiin sendiri Kak, kok makin kenceng gitu kan ya Kak. Nah habis itu Kak, saya bilang lah ke mas saya, mas ada suaranya anak kecil nangis gak sih? Aku bilang kayak gitu. Nah mas saya tuh bilang kayak gini, gimana gitu. Aku sambil kayak nunjuk gitu lah, di pojokan di situ. Aku bilang kayak gitu. Nah disamperin. Habis itu ada kak suaranya itu. Habis itu kak kayak mas saya itu kayak gimana ya, bicara kayak bilang kamu boleh di sini tapi jangan ganggu gitu loh kak. Nah beberapa menit kemudian di pojokan itu kan ada pohon pepaya ya kak, ada pohon pepaya. Nah mas saya tuh diliatin Mbak Kunti Kak. Oh my god, Mbak Kunti. Iya Kak. Seriously? Iya. Diliatin Mbak Kunti. Banget ini. Iya Kak. Aku sambil kayak gimana Kak, kayak kaget aja gitu Kak. Iya. Habis mungkin anaknya Mbak Kunti, anaknya. Iya, bisa jadi. Mungkin itu lagi nyari anaknya ya? Iya, kayaknya Kak. Oh, jadi tapi waktu masnya Kak Gina nyamperin ke suara anak nangis itu, emang ada sosok anak kecil apa gimana? Nggak ada, suaranya aja Kak. Nah, beberapa menit itu ada Mbak Kunti itu Kak yang muncul itu. Berarti nggak ada sosok anak kecil ya, cuman suaranya aja ya. Itu yang dengar semua orang yang ada di situ apa gimana? Enggak, aku aja Kak yang dengar. Oh, cuman Kak Gina aja? Iya. Oke Kak, itu kan ya itu mungkin ya Mbak Kunti lagi nyari anaknya. Iya kayaknya, kalau nggak anaknya nyari maknya. Nah, terus jadi dari dari kejadian itu, nah Kak Gina tuh jadi lebih takut tempat gelap atau sendirian gitu? Kalau sendirian sih emang takut ya Kak, kalau sendirian. Tapi lebih takut kegelapan sih Kak kalau saya. Oke, tapi mungkin pernah gak sih kakak cuma kayak apa ya, ada ngerasa di belakang ada sesuatu gitu, pernah nggak? Pernah Kak, kayak gimana ya, kayak diam gini ya Kak. Misalnya ngelihatnya ke depan kan otomatis di samping ini kayak ngelihat juga gitu kan. Iya. Ya kayak kayak gimana ya Kak, kayak ada yang lewat hitam gitu aja sih Kak. Oh, kayak di ujung
mata sini Iya, kan, meskipun iya. kita ngelihatnya ke arah Ke arah, depan, iya. tapi Iya, gitu. berarti ya Kak. cuman, tapi kalau dilihatin secara langsung Kak Kina nggak pernah? Alhamdulillahnya nggak pernah sih. Kak. Sama sih Kak, aku juga Iya. nggak pernah ya. Iya, Semoga jangan sampai iya, ya, jangan Kak. sampai. Oke Kak, ini aku lupa tanya nih. Nah, waktu Kak Kina dengar suara nangis, ini tuh suara nangisnya jauh apa kayak dekat gitu? Jauh, Kak. Awalnya Jauh. tuh, iya. Disamperin masku itu deket, Kak. Oh, soalnya aku pernah dengar nih Kak, Iya. katanya kalau suaranya itu jauh, sosoknya tuh dekat, dan sebaliknya kalau suaranya dekat, sosoknya tuh jauh Kak. Oh gitu, Kak. Iya, aku ya nggak tahu juga sih Kak Iya. benar apa enggak, tapi dengar-dengar sih gitu. Baru tahu, Kak, saya, Kak. Oh, tapi ya nggak tahu juga ya Kak Iya. benar apa enggak. Nah Kak, terus ini kejadian Kak Kina waktu apa sih? Bentar Kak, nge-lag ini. Oh iya, kejadian ini tuh pertama kali Kak Kina ngalamin apa sebelumnya itu pernah ngalamin hal kayak gini? First time sih, Kak. Oh, first time ya? Iya, pertama kali aku, Kak. Hmm. Didengerin kayak gitu suara kayak gitu itu. Oh, berarti first time ya Kak? Iya. Dan semoga kedepannya dan semoga ini tuh terakhir kalinya Iya, kejadian amin, Kak Kina. Kak. Jangan-jangan lagi deh. Wah, menegangkan banget ya guys. Jadi itu dia cerita yang berhasil bikin kita merinding hari ini. Dan untuk Kak Kina, makasih ya Kak udah datang di podcast kita dan mau berbagi cerita pengalaman horor Kakak. Iya. Makasih juga ya Kak Ginar udah nyempatin waktu untuk undang saya ke Iya, Kak. podcast Isda. Ya sama-sama. Dan buat teman-teman, jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap berdoa karena doa itu pelindung paling kuat. Sampai jumpa di episode Isda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.